Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di konten Pak Saf Channel. Apa kabar Sobat Pak Saf semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kejadian yang cukup menarik menurut saya, yaitu banyak orang yang bertanya apa sih manfaatnya bisa publikasi di Scopus ya. Nah, awalnya dulu saya berpikir bahwa ini adalah salah satu syarat untuk bisa lulus S3 di kampus saya ya. Ternyata ya dulu mikirnya itu saja, artinya saya bekerja sangat keras ya. Sudah ada di konten-konten saya sebelumnya bahwa salah satu artikel saya membutuhkan waktu 14 bulan ya, dari mulai submission sampai di publication ya. Jadi sangat panjang dan tapi terbayar ya. Sekarang dulu ketika Desember 2024 Scopusnya masih kuartil 2, tahun ini sudah menjadi kuartil 1 atau Q1 ya. Sebuah kebanggaan. Dan hebatnya lagi jurnal ini ya, menurut saya hebatnya lagi jurnalnya adalah free ya, free of charge ya. Artinya saya tidak mengeluarkan sepeser pun untuk APC-nya ya. Ini sebuah ya, beberapa teman menganggap wah blessing in disguise ya, tapi menurut saya tujuan awal dulu adalah untuk syarat lulus S3 ya, karena di kampus saya masih dalam tanda kutip mensyaratkan mahasiswa S3 untuk publikasi di jurnal terindeks Scopus Q1, 2, 3, 4 untuk bisa lulus ya, atau bisa mengikuti ujian tertutup dan ujian terbuka. Nah, ini adalah salah satu yang seringkali menjadikan mahasiswa S3 itu telat lulus ya. Ya, meskipun banyak lagi faktor, tapi menurut saya faktor yang paling dominan adalah syarat publikasi yang bukan sulit tapi mungkin perlu kerja keras ya. Dan alhamdulillah di S3 saya berhasil menerbitkan 2 jurnal Scopus, Q1 dan Q2 ya, yang satu di Indonesia, yang 2 di Malaysia. Nah, yang di Malaysia itu berbayar ya, tapi tidak terlalu tinggi ya, APC-nya ya sekitar 6 jutaan ya, tapi ya lumayan ya untuk mahasiswa S3 ya. Tapi kan dapat beasiswa ya bisa di cover oleh beasiswa ya. Nah, yang ingin saya sampaikan apa sih benefitsnya? Yang pertama ya jelas bisa lulus S3 ya dengan ya tepat waktu ya, dan juga predikat cum laude ya, karena bisa tidak lewat dari 8 semester ya. Saya lulus dengan durasi 3,5 tahun ya, jadi masih dalam batas bisa cum laude ya. Nah, hal-hal yang tidak terduga setelah publikasi saya itu adalah banyaknya tawaran untuk menjadi reviewer dan juga invitation untuk publication. Nah, itu yang tidak saya bayangkan ya, seperti itu. Saya dapat puluhan email dari berbagai jurnal, baik jurnal yang terakreditasi, jurnal yang kredibel maupun jurnal yang saya tidak tahu asal usulnya, tapi selalu mention artikel yang sudah saya terbitkan di jurnal tersebut. Nah, ini menurut saya bisa menjadi jalan ya, menjadi stepping stone atau batu loncatan untuk kita juga memperluas jejaring di dunia internasional ya. Dan saya nikmati itu ya. Saya sedikit demi sedikit saya coba untuk memenuhi undangan itu yang menurut saya masih bisa saya handle ya. Misalnya kemarin dapat undangan menjadi reviewer di jurnal terindeks Copernicus ya. Ya, saya awalnya wah ini bisa apa enggak ya, tapi saya coba pelan-pelan akhirnya bisa ya. Artinya ya begitu, ketika kita punya publikasi internasional artinya jalan itu terbuka ya. Artinya karya kita dibaca orang banyak, dan itu bisa menjadikan sebuah gerbang kita untuk dikenal lebih luas. Nah, kalau saya lihat di email saya ini ada sekitar 15 sampai 20 ya, berbagai macam invitation. Ada yang reviewer book chapter, ada reviewer jurnal, ada yang undangan untuk publikasi jurnal tanpa APC, tanpa proses
yang ribet, bisa dibantu untuk proses submission dan sebagainya. Saya kira banyak sekali benefit-benefit yang bisa kita dapatkan ketika kita punya publikasi di jurnal internasional berreputasi atau terindeks Scopus ini. Nah, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman ya, artinya apa? Artinya benefitnya banyak ya. Artinya benefitnya banyak ya. Jadi kerja keras 14 bulan atau 1 tahun, bahkan yang 2 tahun ya 3 tahun itu terbayar lunas ketika kita bisa menikmati. Istilahnya kalau orang tani itu kita waktunya memanen ya. Memanen apa yang kita tanam, dan saya merasakan itu hampir setiap hari itu ada email-email yang masuk ke inbox saya itu untuk ya jadi reviewer, jadi apa namanya, bahkan ada yang minta editorial board dan sebagainya itu. Jadi ya di satu sisi saya senang, di sisi lain saya harus apa ya harus memastikan bahwa saya memang layak untuk menjadi yang mereka inginkan. Nah, artinya apa? Artinya ya itu nanti kebermanfaatan kita nanti akan terasa ketika kita sudah selesai sekolah. Nah, nanti kepakaran kita juga akan diuji di sana ketika kita selalu menerima ajakan untuk menjadi reviewer apapun topiknya. Itu nanti justru akan mengancam ya, bukan dalam tanda kutip, tidak membuat kita jelas ini ya, kita kepakarannya di bidang apa, ini kita pakar apa. Nah, ini juga kita perlu perlu kita kuatkan lagi ya. Jadi kita harus selektif ya. Saya kira kita harus cukup selektif menerima itu supaya nanti ketika digunakan untuk proses kenaikan jabatan akademik itu kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa oh kita itu pakar di bidang A atau B dan C dan seterusnya. Tapi kalau untuk menambah jam terbang, kalau menurut saya ambil saja selagi saya masih bisa dan tidak jauh. Misalnya saya di bidang pendidikan bahasa Inggris, terus saya ngambil di bidang kedokteran, teknik itu kan terlalu jauh dari bidang yang saya geluti, jadi itu masih itu tidak akan saya ambil ya. Ada beberapa reviewer yang minta di review atau undangan reviewer di bidang teknik dan teknologi kesehatan yang menurut saya tidak banyak tahu tentang hal tersebut. Nah, itu juga perlu proses seleksi yang ketat ya dari diri kita sendiri ya. Jadi jangan jangan tutup mata kita asal ambil tawaran itu dan kita tidak bertanggung jawab nanti ke depan. Kita itu bukan expert di bidang itu dan itu akan menurunkan kredibilitas kita sebagai seorang reviewer. Nah, yang kedua menurut saya kita juga harus selektif ya. Tawaran publikasi itu kan banyak sekali. Kita dijamin dipermudah proses publikasinya tanpa yang berbelit-belit, tapi kita juga harus berpikir ulang ya, bahwa kita harus berpikir kebutuhan saya ke depan adalah publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus atau yang kredibel dan sebagainya. Itu kita juga harus selektif ya, tidak asal terima ya. Jadi setiap pagi itu kalau di kantor saya selalu buka inbox atau bahkan di spam ya. Spam itu banyak sekali nanti. Seperti ini contohnya ya, saya tunjukkan contohnya di beberapa ini. Hampir semuanya tawaran ya. Saya kadang-kadang mikir, wah ini ya dampaknya Scopus itu seperti itu ternyata. Dan saya kira teman-teman bisa nanti mencoba ya pasti nanti kalau sudah punya publikasi di jurnal internasional pasti akan hukum kausalitasnya dan cause effect-nya pasti akan muncul ya. Nanti ketika di email kita yang kita taruh di artikel yang kita publikasikan pasti akan banyak yang menghubungi kita meminta menjadi reviewer, berkontribusi di jurnalnya ataupun pengalaman saya menjadi book reviewer, editorial board dan sebagainya. Nah, saya kira itu benefits yang tidak saya sangka ya. Artinya kalau teman-teman sekarang sedang berproses sangat keras untuk mempublikasikan jurnal Scopusnya, dinikmati saja dulu ya, dinikmati dengan senikmat-nikmatnya, susah senangnya, ditolak, di-reject, kemudian harus mereview yang banyak sekali. Dinikmati saja. Ketika artikel kita sudah dipublish, itu akan terasa manisnya ya perjuangan kita yang saya ingat betul bahwa di jurnal yang terindeks Scopus Q1 sekarang ini itu saya menghabiskan waktu 14 bulan ya, 14 months ya.
saya masih ingat sekali ya, 14 bulan itu sudah 1 tahun lebih 2 bulan ya. Tapi ternyata benefitnya seperti ini ya, artinya ya proses panjang itu bisa kita nikmati ya, meskipun ya ada mengeluhnya, ada ini kok lama sekali dan sebagainya, ini kok reviewnya kok berbelit dan sebagainya, tapi kita nikmati. Setelah saya dapat itu, tawaran itu datang seperti tidak ada henti-hentinya ya. Saya sendiri yang harus selektif bahwa saya saya ambil, saya tidak ambil dan sebagainya. Saya kira itu yang teman-teman harus yakinkan diri sendiri. Yang S3 selain untuk syarat lulus, nanti akan dirasakan lah bagaimana tawaran untuk menjadi berkontribusi di berbagai jurnal, reviewer dan sebagainya itu akan datang terus-menerus di email saudara-saudara semuanya. Jadi nanti kalau sudah punya publikasi dan sudah terpublish secara publik, ditunggu saja, pasti emailnya akan berisi banyak sekali tawaran-tawaran dari jurnal maupun book chapter dan sebagainya. Saya kira itu. Saya juga mengingatkan bagi teman-teman S3 yang sudah lulus, bukan hanya syarat lulus tapi juga tetap harus keep writing ya, tetap nulis, tetap meneliti. Nanti kita nikmati hasilnya setelah terbit di jurnal internasional berreputasi. Saya kira itu bisa saya sampaikan kali ini. Tetap semangat ya, tapi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf channel saya banyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.